Salam, Horas, Amang, dan Inang. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405. Surya hidupku,
dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu Matius 17 ayat 15 sampai ayat 18. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Lalu kata Yesus, hai kamu orang-orang yang tidak percaya dan yang sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu dari dia, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 388. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 135.
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai ayat 16. Kita akan baca secara responsoria. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah, manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Sela. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NKB nomor 128. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa hari sesat, dalam terang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Minggu tanggal 29 Desember 2024. 1. Pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 29 Desember 2024 adalah minggu setelah hari Natal. Topik minggu mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Anggota jemaat yang berulang tahun ke-70. Sesuai program Huria, gereja akan memberikan ulos kepada yang berulang tahun ke-70 kepada 1. Nyonya Hutagalung Marintan Boru Sinuraya, berulang tahun pada tanggal 21 Desember 2024 dari Wik Parserahan. Gereja telah menyampaikan ulos di hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 di ibadah Minggu pukul 10.30 WIB. 2. Bapak Dagnar Sitanggang, berulang tahun pada tanggal 29 Desember 2024 dari Wik Parserahan. Dan Bapak Dagnar Sitanggang dengan sukacita mengucapkan terima kasih tidak menerima ulos dari gereja. Memohon doa kiranya diberikan kesehatan dan panjang umur. Informasi ibadah ujung tahun 2024. 1. Ibadah ujung tahun Selasa tanggal 31 Desember 2024. Ibadah bahasa Indonesia pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Ibadah bahasa Batak pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. 2. Ibadah Tahun Baru 2025 tanggal 1 Januari 2025. Ibadah bahasa Batak masuk pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB. Parkir kendaraan. Dihimbau kepada anggota jemaat Keramat Jati pada acara ujung tahun tanggal 31 Desember 2024, parkir kendaraan roda 4 di PT Wuling sebelah Indomaret. 2. Dewan Koinonia. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 29 Desember 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat Keramat Jati, yaitu keluarga Priyanto Huta Barat, Ibu Maria Dewi Kaitlin Boru Hutapea bersama 1 anak laki-laki. Datang dari HKBP Serpong, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Tinggal di Jalan AMD nomor 50, RT 03, RW 02, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, masuk Wik Makassar 1. Kita doakan semoga menjadi anggota jemaat yang bertumbuh di gereja HKBP Keramat Jati. 3. Lain-lain. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu tanggal 5 Januari 2025 adalah MPA. Izin pelayanan mulai hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025, Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI izin pelayanan karena ada urusan ke Medan, Sumatera Utara. Setelah khotbah, kita akan menyampaikan ke depan persembahan kantong kedua dan amplop khusus bantuan kegiatan Natal. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group Week masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B, kita bernyanyi dari NKB nomor 34. Di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di sini kami juga menyampaikan selamat Natal buat kita semuanya. Sepertinya sudah agak lama saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi rindunya luar biasa ini mau bertemu kita melalui firman-Nya. Baiklah, saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan, yakni pada Minggu 29 Desember 2024 setelah hari Natal. Dan minggu ini minggu terakhir dari tahun 2024. Kalau ke minggu depannya awal tahun lah itu. Sekarang akhir tahun, minggu ini minggu akhir tahun 2024. Saya akan bacakan, marilah kita dengarkan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian bunyinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih karunia Allah tidak pernah putus-putusnya, bukan? Dia Allah kita yang sungguh luar biasa, mengerti apa yang kita butuhkan. Dia datang pada tepat waktunya, dikala manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dosa. Itulah kita memperingati hari kebesaran, yakni kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Itu pertanda kasih-Nya yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dia berikan hidupnya, pelayanannya, cinta kasih-Nya kepada kita. Paulus adalah salah satu gambaran kehidupan manusia yang berdosa. Bahkan kalau tadi kita baca, dia mengatakan adalah orang yang paling berdosa. Kalau saya tanya kepada kita semua, apakah saudara bersedia mengatakan saya paling berdosa? Sebagaimana Paulus ini.
Paulus benar-benar sudah berpindah dari situasi kondisi yang gelap, yang kelam, yang buruk, yang hancur-hancuran kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang damai. Saya mau bertanya kepada kita, apakah kita bisa menjumpai orang seperti Paulus di masa kini? Yang dulunya hidupnya di dalam kejahatan yang luar biasa, tapi sekarang dia hidupnya sudah luar biasa baiknya. Sepertinya jarang. Bahkan seringkali kita melihat gaya atau penampilan seseorang dari luarnya, dari casingnya. Kalau oke penampilan gayanya, maka kita sebutlah dia oke juga di dalam keimanan atau spiritualnya. Tapi sebaliknya kalau gaya penampilan tidak oke, sangat rendah kualitas pakaiannya, penampilannya, kita sudah punya image pada umumnya, ini orang ini nggak beres ini. Ada yang salah. Keimanannya rendah, spiritualitasnya rendah. Demikian juga kalau kita tahu ada orang yang keluar penjara, yang sudah selesai masa hukumannya, lalu kita takut untuk bertemunya. Kita penuh curiga. Kita ragu, betulkah dia sudah berubah dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang. Sekarang kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kekristenan kita ini betul-betul sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Perubahan yang 180 derajat? Atau masih kekristenan kita itu tidak naik begitu imannya, bahkan seperti gelombang, alfa kah, gamma kah, omega kah? Kalau kita dapat rezeki, dapat cita-cita, begitulah semangatnya memuji Tuhan. Tapi ketika kita sedang gagal, sedang patah hati, ini anak muda ini di akhir tahun ini masih ada yang patah hati? Anak muda? Enggak ada yang patah hati ya? Udah di akhir tahun ini masa patah hati lagi? Harus dapatlah yang di hatinya.
Kan begitu? Nah, saudaralah yang bisa mengintrospeksi diri masing-masing. Where we are now. Di mana aku ini sekarang? Jangan-jangan kita pun tidak jelas di dalam mengikut Dia. Kita mau belajar dari Paulus. Bagaimana bisa dia bersaksi tentang dirinya dari orang yang tidak mengenal Kristus. Disebut tadi adalah dia penghujat, penganiaya, ganas terhadap pengikut Kristus. Dia juga mengancam dan membunuh murid Tuhan kalau kita baca di dalam Kisah 9 secara menyeluruh. Pokoknya intinya sebelum dia mengenal Kristus, luar biasa lah pokoknya kejahatannya itu. Bolehlah kita bayangkan itu. Sehingga dia mengaku dirinya, akulah paling berdosa. Tapi ternyata kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bisa terjadi perubahan yang drastis. Sangat bisa. Ketika dia dalam perjalanannya ke Damsyik, ada cahaya memancar kepada dirinya dari langit yang mengelilinginya, dan terdengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, ini bisa kita refleksikan dalam diri kita. Jangan-jangan kita juga masih di dalam situasi keadaan sebagaimana Saulus yang dulu. Namanya kita Kristen, tetapi hidup kita sesungguhnya belum. Ya. Masih mengundang banyak kebencian, kemarahan, ya, kecemburuan, suka memfitnah, bahkan kita mungkin berbagai cara untuk menyingkirkan orang-orang baik itu, kan gitu. Gak suka dengan orang baik itu. Ini muncul dalam dramanya Natal remaja Naposo Wulung dah. Bagus banget itu. Itu gambaran kehidupan anak-anak Tuhan di gereja. Kalau kita saksikan atau di YouTube mungkin ada, bisa kita lihat. Jangan-jangan saya bagian dari orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang baik. Nah, nas ini mau menegur kita semuanya. Sebagaimana pertobatan terjadi dari kehidupan Paulus ini atas perjumpaannya dengan Tuhan. Kalau saya balik lagi kepada kita semuanya, dalam peristiwa apakah membuat hidup kita bisa berubah? Tentunya Tuhan izinkan banyaknya peristiwa di dalam kehidupan kita ini.
Umumnya ketika kita sedang terpuruk, dilanda kesusahan, dilanda duka nestapa, di situ kita termenung, Tuhan, maumu apa buat hidupku? Tapi kalau aman-aman aja, enggak ada perjumpaan dengan Kristus. Kita boleh lihat dalam nats ini, teks ini, bagaimana perubahan total dari hidup Paulus ini. Saya mulai di ayat 13. Dia merasakan jamahan Tuhan dengan dia mengatakan, aku telah dikasihaninya. Yang kedua, bahwa dia merasakan kasih karunia Tuhan telah dikaruniakannya berlimpah di ayat 14. Yang ketiga, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di ayat 15. Yang keempat adalah dia mengatakan bahwa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Saya akan bungkus ini dengan yang dia katakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Hidupku bukannya aku lagi, namun Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan seterusnya. Nah, inilah potret kehidupan dari Paulus tersebut. Dia telah bingkai, dia telah membungkus pengalaman hidupnya lewat perjumpaan dengan Kristus, bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Jadi perjumpaan dengan Kristus menjadikan orang baik dan mengubah hidupnya secara luar biasa. Membuat ia sadar akan dosa-dosanya, merubahnya dari orang jahat, arogan, menjadi orang yang rendah hati. Inilah yang Tuhan kehendaki dari hidup Paulus. Dia memanggil dan dia memilih Paulus menjadi rasul, artinya orang yang diutus memberitakan Injil, kabar baik itu. Jadi lewat pengalamannya yang diubah oleh Tuhan Allah, maka dia katakan di ayat 12 itu,
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, apa makna dari penjelasan ini buat saudara dan saya? Dengan topik minggu kita adalah mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Bila kepada Paulus boleh terjadi akan perubahan yang sangat signifikan dalam hidupnya, maka kita pun akan bisa berubah sebagai pengikut Kristus yang setia. Sebagai orang yang menerima sama halnya dengan Rasul Paulus. Kasih karunia itu yang milik Tuhan diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan membuktikan kasih karunia itu dengan Dia datang ke dunia ini dan kita rayakan. Natal adalah berita kesukaan, bukan berita duka cita, tetapi berita kesukaan. Semua kita suka mendengarkan berita sukacita. Berita sukacita yang amat besar. Bukan hanya sekedar berita sukacita. Yang amat besar. Di mana Dia telah lahir ke dunia ini. Dia telah lahir dalam kehidupan kita. Dia menerangi pikiran kita. Inilah patut kita bersyukur kepadanya. Bersyukur bukan hanya dari doa atau nyanyian saja. Tetapi bentuk gambaran bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi hidup kita adalah yang pertama, kita termotivasi untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, apa profesi kita? Sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai karyawan, sebagai pimpinan di tempat kita masing-masing. Apapun itu, kita sesungguhnya dalam rangka memuliakan Tuhan. Bukan menjadikan diri kita very proud. Bukan. Karena aku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa. Enggak. Ingat, itu semua Tuhan izinkan buat kita berkarya. Supaya nama Dia dimuliakan. Supaya melalui kehadiran saudara dan saya dimanapun berada, nama Tuhan ditinggikan. Semakin orang mengenal siapa di balik kebaikan-kebaikan kita itu. Adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Yang kedua, ungkapan syukur kita kepada Tuhan ditunjukkan dalam keseharian. Bukan waktu melihat mood
Ini biasa buat anak-anak muda. Ya. Kalau moodnya enak, senang, dia tuh gembira banget kelihatan. Tapi kalau moodnya lagi nggak enak, bete gitu ya. Yang bagus-bagus juga dia nggak suka gitu, nggak ngaruh. Ya. Ini anak muda perlu mengontrol emosinya, meletup anak muda ini. Sampai bingung orang tua ini maunya apa gitu. Ya. Yang untung aja orang tua itu penuh sabar. Untung aja pada umumnya orang tua dilahirkan sangat panjang sabar menghadapi anak-anak, terutama anak muda seperti itu. Kalau orang tua tidak sabar, terjadilah perang salib, begitu kan? Nggak ada lagi bentuk ucapan syukur itu kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua, kita berubah. Kita punya komitmen. Ini akhir tahun ini biasanya penuh dengan komitmen, ya enggak? Aku mau berubah dah. Ya. Kalau tadinya aku punya pacar 2, enggak 2 lah, 1 aja cukup, ya kan? Nah, kasihan si pacarku yang itu, enggak usah lah 1 aja. Ya. Perubahan terjadi. Ya. Kalau tadinya males-males, mager, tahu nggak? Males bergerak, jangan males bergerak. Nanti kamu ketinggalan kereta. Ya. Orang pagi-pagi sudah bangun, punya aktivitas dan berkarya, makin banyak dia menghasilkan, sementara kalian seharian tidur. Ini apalagi enaknya libur-libur ini ya, kan gitu. Ayo dong, bantuin orang tua yang nyapu-nyapu, ya, beresin tempat tidur, biar sedikit lega orang tua itu, menyenangkan hati mereka toh di suasana akhir tahun ini, kan begitu. Nah, inilah bentuk daripada ya kerendahan hati. Jadi kerendahan hati ini nggak di mulut saja, tetapi dia actionnya kelihatan. Orang tua begitu juga, makin sabar dia menghadapi anaknya. Tadinya sudah sebel lihat anaknya, tidak larut di situ, dibujuk anaknya. Ayo kita ngobrol yuk, kemana? Mau jalan kemana? Biasanya gitu kan, dirayu anaknya gitu. Jangan dibiarin. Pasti dalam hatinya, orang tua gua nih keren deh, kan gitu. Ngertilah aku ini sedang susah, sedang sedih seperti itu. Iya, kita semuanya harus move on. Yang ketiga adalah membangun hubungan dengan Tuhan semakin dekat. Ketika kita menghadapi tekanan, hinaan, sindiran, ejekan, bulian dari sesama, alamat yang tepat kepada Tuhan kita sampaikan itu. Karena kehidupan ini tidak bisa terlepas dari hal-hal seperti itu. Banyak tekanan. Siapa yang menekan inang? Macam-macam. Ya. Dari pergaulanmu, ya. Dari pekerjaanmu, ya. Dari hubungan satu dengan yang lain. Kita nggak nyaman. Kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Karena kepada manusia kita terbatas. Kita pikirlah dia kawan. Ternyata enggak juga. Dia juga jealous terhadap kita. Bisa loh. Teman dekat juga bisa begitu. Jadi enggak ada bisa kita bilang 100% kita percaya teman kita. Boleh berteman tetapi jangan terlalu percaya atau dekat, begitu. Dan
Yang keempat adalah bagaimana ungkapan syukur kita kepada Tuhan semakin memiliki daya juang yang lebih tinggi mencapai cita-cita yang mulia. Lihat itu Paulus. Dia memberitakan Injil sampai di penjara pun terusnya dia menulis surat itu. Supaya orang makin percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tidak ada kamus kita orang percaya putus asa. Tidak ada kamus kita menyerah dalam hidup ini. Yang ada adalah sambut tantangan. Di akhir tahun ini pun mungkin ada sisa 2 hari lagi. Pokoknya kita punya tujuan ke depan. Bahwa aku harus lebih maju dari hari sebelumnya sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kelima adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Ini dia yang terakhir. Mampu menerima orang lain apa adanya. Ini yang sulit. Yesus telah ajarkan kepada kita, dia mengasihi kita orang berdosa. Dia menerima apa adanya diri kita ini yang tidak sempurna. Bagaimana kita juga sebagai anak Tuhan mampu menerima orang lain apa adanya. Standar kita punya masing-masing. Maunya beginilah anakku. Maunya beginilah bapakku, maunya beginilah pacarku, maunya beginilah istriku, suamiku, punya standar. Tapi standar itu bisakah dipakai selalu? Tidak. Nanti bentrok kepada orang yang berbeda standarnya. Jadi pakailah kamus terima apa adanya. Buang diskriminasi. Buang kebencian, buang kesombongan. Sehingga hidup kita tenang. Dan lewat kehidupan kita mereka mendapatkan kasih karunia. Begitu. Kita mentransfer kasih karunia itu dari Tuhan kepada sesama kita. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Oleh karena itu, saya akan menutup di dalam kesimpulan bahwa suasana Natal yang masih kita rasakan, mungkin habis ini kita saudara-saudara pergi jalan-jalan, ya, cuci mata, melihat suasana Natal di suatu tempat dimanapun itu, dan bahkan lihat gereja ini cantiknya. Luar biasa. Baiklah. Ini berdampak dalam kehidupan kita. Kita memperingati hari kelahiran Yesus bukan hanya pada bulan Desember ini saja, tetapi setiap hari, every day, kita bersyukur buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan itulah kado yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kado yang terbesar. Tidak ada bedanya, tidak ada bandingnya dengan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, selagi kita bernapas, begitu juga kita mengucap syukur pada Tuhan. Dalam segalanya kita mengucap syukur karena bersama Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan, itulah yang memotivasi kita untuk melanjutkan kehidupan kita ke depannya. Kalau di Lukas 6 ayat 36 bahwa Allah itu murah hati.
demikian juga kita adalah murah hati. Jangan hanya menerima kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, tapi pancarkanlah itu kepada dunia yang sedang membutuhkan kehadiran kita. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu. Mengajar kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan yang berlimpah. Bukan hanya kepada Rasul Paulus saja, tapi kepada kami semua Tuhan, umat-Mu, alam semesta ini. Engkau memberikan kebaikan-kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, bimbing kami untuk melakukan apa yang kami dengar pada hari ini melalui khotbah ini, agar kami diubah seturut kehendak-Mu. Semakin hari kami menunjukkan syukur padamu Tuhan atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mau pakai kami sebagaimana Rasul Paulus Engkau pakai. Demikian kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami mau berdoa Tuhan, buat semua persiapan gereja-Mu mengakhiri tahun 2024. Biarlah yang melayani-Mu Tuhan semua dalam keadaan sehat, semangat, dan betul-betul melakukan yang terbaik. Dan arahkan jemaat-Mu Tuhan untuk beribadah di akhir tahun, di tanggal 31 Desember ini. Biarlah kami bersatu hati memanjatkan doa dan bersyukur. Engkau sungguh baik. Engkau sertai Tuhan sepanjang tahun 2024. Dan bawalah hidup kami Tuhan kepada tahun yang baru. Tahun rahmat Tuhan yang kami terima dari-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, yakni Fernando Simanjuntak yang dirawat di Rumah Sakit Rituan, V Simanjuntak yang dirawat di Rumah Sakit Uki, Jun Beres Purba yang dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda. Berikan mereka Tuhan kekuatan dan kesembuhan. Berikan kesempatan bagi mereka untuk bisa pulang dalam keadaan sehat di akhir tahun ini, bisa bersama-sama bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini untuk ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai seluruh umat-Mu ini. Hiburkan mereka yang sedang sedih. Kuatkan mereka yang sedang lemah. Cukupkan mereka yang sedang kekurangan. Kami yakin Tuhan berada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sampaikan doa kami ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk pusat dan juga untuk gereja kita Manupahi Natal HKBP Keramat Jati. Kasihnya untuk dunia jemaat.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami segenap hamba Tuhan, Sintua, para halado, terutama yang bertugas pada saat ini, hendak menyampaikan sekali lagi selamat Natal buat kita semua. Salam sukacita, damai dari Tuhan kepada kita semuanya. Shalom. Kepada jemaat yang mau bersalaman dengan kami boleh, karena pada waktu perjamuan kudus kami tidak ikut di dalam melayani saudara-saudara. Kami persilakan bisa menyalami kami ke depan ini.